Oke, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali berkumpul. Selesai kita tahlil, kita tadarus, ya santai-santai kita ngopi sambil lepas lelah, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul. Ya mudah-mudahan ngumpul kita, ngobrol kita bisa menghasilkan satu obrolan yang bermanfaat, khususnya buat kita di sini, umumnya buat kita semua, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di kesempatan kali ini bersama kami di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita lagi-lagi bermanfaat buat kami yang sedang belajar, dan umumnya buat seluruh jamaah Al-Mujahadah di mana saja berada. Masih dalam ngaji ngopi bareng Bang Malik. Alhamdulillah jamaah, beberapa video yang sudah kami upload, kurang lebih sekitar 6 video, itu berisikan kisah inspiratif, dimana kisah itu adalah memang kisah nyata yang saya alami gitu. Jadi masih kisah saya secara pribadi, itu belum kisah orang lain atau belum kisah dari jamaah-jamaah yang lain, masih kisah saya. Sengaja diambil sedikit-sedikit, ada kisah yang enak, ada kisah yang gak enak, ada kisah keajaiban dan lain sebagainya. Walaupun masih banyak lagi cerita atau kisah-kisah yang lainnya, tapi ini sekedar simbolis aja, dimana cerita-cerita itu mewakili perjalanan saya secara pribadi di dalam belajar di Al-Mujahadah. Tujuan saya menyampaikan atau bercerita yaitu ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada jamaah di sini, khususnya umumnya kepada seluruh jamaah Al-Mujahadah di mana saja berada yang mungkin menonton YouTube kami gitu, maksudnya. Dimana sebenarnya permasalahan jamaah Al-Mujahadah itu memang nggak jauh dari permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan keinginan bisa belajar ngobatin orang atau tukang tulung gitu, atau mungkin ingin bisa memahami perilmuan, kedugalan lain sebagainya. Dan kenapa banyak yang syaratnya keluar, itu ada semacam frustasi saat apa yang dia cari atau diharapkan tuh belum kunjung tiba gitu, belum datang-datang gitu. Udah lelah, udah capek, udah jalan begini begitu, tapi nggak bisa juga atau nggak ngerti, akhirnya berhenti ngajinya. Ada juga, dan bukan arti, tapi banyak juga yang setelah ngaji di Al-Mujahadah itu menghadapi kesulitan ekonomi. Ekonominya mepet, sulit cari usaha, cari kerja, ekonominya luar biasa lah pokoknya. Akhirnya berhenti ngajinya. Itu ada juga tekanan baik dari istri, dari anak, dari keluarga besar, orang tua, lingkungan, orang-orang di sekitar kita, sehingga ngajinya berhenti. Itu akhirnya berhenti. Nah, yang paling dominan itu masalah ekonomi. Jadi buat yang saat ini di mana saja berada jamaah Al-Mujahadah yang mungkin lagi mengalami hal tersebut, khusus masalah ekonomi, saya hanya bisa berbagi cerita
jangan takut, itu rezeki kita Allah jamin. Itu selama kita masih punya napas, rezeki kita masih ada. Kecuali kita sudah nggak punya napas, habis rezeki kita. Gitu. Jadi jangan takut kelaparan, jangan takut nggak makan. Gitu. Kalau saat ini mungkin lagi ngadepin masalah ekonomi, yakinlah bahwa itu hanya proses belajar. Gitu. Sengaja kemarin saya berikan cerita yang berkaitan dengan putri saya, maksudnya kalau keluarga kita saat ini lagi kena masalah ekonomi, apalagi sekarang di kita masih ada wabah corona, yang wabah ini otomatis mempengaruhi usaha kita semua. Apapun bentuk usaha kita berpengaruh. Kalau kita tidak memiliki keyakinan ke Allah, kita kendor dalam beragama, stres kita. Gitu. Karena apapun sekarang jenis usaha semua lagi jatuh. Tapi yakinlah, gitu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan Allah jamin rizkinya dari arah yang tidak diduga-duga. Yang kedua, orang yang bertakwa itu selalu Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Bukan berarti nggak punya masalah, punya masalah, tapi Allah berikan jalan keluar. Yang ketiga, kalau kita mengalami itu hanya sebuah proses penguatan mental kita, gitu. Sampai sejauh mana mental kita dalam menjalani agama, gitu. Agar ke depannya kita tuh nggak gampang untuk digoda istilahnya. Kan banyak orang tergoda dengan mungkin jabatan, orang tergoda dengan perempuan, orang tergoda dengan harta, gitu, dan lain sebagainya, sehingga orang itu apa ya istilahnya, terpeleset dan sebagainya dalam hal-hal tersebut. Nah, dengan apa yang kita alami, gitu, sebenarnya menguatkan kita. Gitu. Intinya keyakinan ke Allahnya. Yakinlah bahwa yang saat ini sedang terjadi di kita, khususnya di Indonesia, masalah wabah corona ini adalah satu pupuk, satu jamu untuk kita dalam rangka menguatkan iman kita ke Allah. Mari sama-sama kita belajar, terus bergerak di agama. Yang lagi ngaji, yang lagi belajar, gitu. Teruslah belajar, teruslah ngaji dimanapun saja berada. Gitu. Karena musibah itu Allah turunkan dengan dua alasan. Yang pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Sebagai manusia tentunya kita begitu banyak kesalahan dan dosa kita. Mudah-mudahan musibah yang Allah turunkan ini dalam rangka menghapus dosa kita, menghapus kesalahan kita. Yang kedua, kita nggak pernah tahu, mungkin di kemudian hari Allah akan mengangkat derajat kita, atau mungkin derajat anak kita, mungkin cucu kita, atau keturunan kita ke depan ini, kita nggak pernah tahu. Maka dari itu sama-sama kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, ya, kekuatan lahir batin, kekuatan iman dan Islam dalam menghadapi semua ini. Karena isi-isinya, apapun bentuk musibah yang Allah berikan, itu baik. Gitu. Itu baik. Makanya tetap ya kita berprasangka baik ke Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa menggapai harapan dan impian kita, yaitu selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan berkecil hati buat seluruh jamaah di mana saja berada yang saat ini mungkin insya Allah ya kita sama-sama merasakan, yaitu kesulitan dalam hal usaha, dalam hal ekonomi. Gitu. Tetaplah kita berprasangka baik, mudah-mudahan setelah semua ini selesai Allah angkat derajat kita semua.
Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan kita semua gitu. Allah mudahkan segala-galanya, Allah sampaikan cita-cita kita gitu. Dan juga buat mungkin yang ingin belajar masalah, ingin paham masalah pengobatan dan sebagainya gitu, jangan berkecil hati gitu. Jangan berkecil hati, sadarilah bahwa sungguhnya didikan Al-Mujahid bukan itu tujuannya, tapi insya Allah Allah akan berikan pemahaman tentang hal itu, dalam kisah-kisah cerita yang saya sampaikan dalam video-video yang lalu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan berkecil hati. Sekian panjang saya merasakan kelaparan, kesusahan, dihina, baik dari keluarga, dari orang tua, lingkungan. Saya pernah mau dibakar, mau diusir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini saya, keluarga dan jamaah masih sehat walafiat, dan kita masih bisa bertemu dengan jamaah sampai sekarang ini. Gitu. Jadi hanya sekedar proses belajar aja. Insya Allah kita tidak pernah tahu ada apa di balik apa yang saat ini kita hadapi. Bahasa sederhananya seperti, kalau kita Allah berikan masalah bobotnya misalnya 8 kilo. Kalau kita punya kekuatan atau Allah berikan kita kekuatan 10 kilo, berarti kan nggak masalah kekuatan. Memang berat, tapi kan kita bisa memikulnya. Nah, karena emang sekarang setengah lagi ada wabah, dan ini satu bentuk permasalahan kita semua. Sama-sama kita minta ke Allah, minta kekuatan lebih daripada kondisi yang ada gitu. Jadi kalau bebannya 8 kilo, kita minta kekuatan ke Allah 10 kilo. Berarti kan secara kita mampu untuk mengatasi permasalahan itu. Kalau yang bebannya kita rasakan 10, ya kita minta ya 12 kilo kekuatannya. Ya Allah berikan saya kekuatan yang lebih daripada permasalahan yang sangat dihadapi. Terus minta kekuatan, terus minta kekuatan. Gitu. Jadi akhirnya masalah tetap kita terima gitu. Tapi kita mampu untuk melampauinya. Dan jangan lupa dengan persyaratan yang ada di Al-Mujahid. Salah satunya adalah menerima rezeki yang sedikit. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kita rezeki sedikit, selalu banyak dan banyak. Contoh kecil, seseorang yang sedang sakit di rumah sakit gitu, harus memakai oksigen sekian tabung sehari. Satu tabung harganya sekian rupiah. Berapa yang harus dikeluarkan biaya dia selama 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Kita dari pertama kali gitu menghirup udara sampai dengan hari ini gratis. Berapa yang harus kita bayar kalau kita harus bayar itu saja nggak bisa kita hitung. Cuma karena kita terbiasa mengartikan rezeki hanya berupa uang, sehingga kita sering mengeluh dan sering mengatakan bahwa rezeki kita sedikit. Mudah-mudahan ya, dari apa yang kami sampaikan dalam video sudah dan selanjutnya bermanfaat buat kami dan kita semua. Dan semoga ke depan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua yang sedang belajar, yang sedang ngaji, di mana saja berada, dengan siapapun. Dan jangan lupa dekati orang-orang soleh, dekati orang-orang yang memang dekat kepada agama, ustadz kita di lingkungan, kiai kita, para habaib, minta doanya, dekati gitu, agar kita terhindar dari stres, terhindar dari gersangnya hidup lain sebagainya gitu, di mana saja berada. Jangan jauh-jauh dari agama, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang memang dekat kepada Allah, jangan jauh-jauh dari tokoh-tokoh agama di lingkungan dan sekitar kita masing-masing. Mudah-mudahan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita mudah-mudahan Allah tolong menjadi orang-orang yang selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Mungkin ya obrolan kecil di pertemuan kali ini ya hanya itu. Semoga bermanfaat untuk kami semua di sini, khususnya umumnya buat jamaah Al-Mujahadah
di mana saja berada. Dan hanya itu, mohon maaf, mohon dihalalkan dan diridhokan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.